Eh, Kebetulan saya kemarin ditunjuk jadi ketua COP Analis Keimigrasian Angkatan 2. Namun hingga kemarin itu kita belum punya sekretaris untuk kegiatan diskusi kita di siang hari ini. Menurut saya kita lebih baik untuk memilih sekretaris terlebih dahulu. Dari Bapak Ibu sekalian ada yang volunteer nggak untuk menjadi sekretaris COP Angkatan 2? Nuh Rahaya. Buat. Yuk. Gimana Bapak Ibu, ada yang bersedia? Saya saya pilih langsung ya, boleh Pak Budi Setiono bisa jadi sekretaris Pak, hanya sekedar untuk nantinya membantu ketua sebagai pengingat juga, nanti mungkin yang lebih banyak mungkin ke ketua angkatan ya, dan mungkin bisa menambahkan kegiatan itu mungkin ketua, nanti jika ketuanya kebetulan berhalangan atau sibuk mungkin, jadi tugasnya sekedar membantu ketua gitu. Mana Pak? Agar ke angkatan ini bisa lanjut kegiatannya, tidak memutar pilihan sekretaris terus begitu Pak. Baik, setuju ya Pak ya? Oke. Baik, kita lanjut langsung ke eh, kegiatan selanjutnya, yaitu diskusi ya, untuk penentuan bagaimana nantinya kegiatan ini berlangsung selama COP ini hingga selesai, dari sekarang hingga selesai nantinya. Kalau kemarin dari pengarahan itu kan minimal kalau bisa 14 JP ya, berarti dibagi 2, berarti kan 7 kegiatan tuh. Tadi saya juga sudah diskusi di kelompok 1, tadi itu mendapat 9 pembahasan. Nah, misalnya contohnya pembahasan pertama itu terkait isu keimigrasian di bidang pelayanan atau sebagainya, seperti itu ya, misal ini ya. Nah, misalnya isu tersebut itu bisa dibuat berupa Zoom atau berupa diskusi gitu. Diskusinya nanti di web. Kalau diskusi itu lebih enaknya, kalau dari saran saya itu waktunya itu di hari-hari kerja. Mengapa begitu? Karena diskusinya itu nanti bisa disetting misal 2 hari gitu ya, dari hari sekarang hingga besok. Jadi Bapak Ibu misal nanti jam setelah selesai kerja baru ikut diskusi, itu bisa seperti itu. Enaknya diskusi seperti itu. Jadi tidak mengganggu waktu kerja Bapak Ibu seperti itu. Itu enaknya diskusi. Tapi kalau Zoom mungkin karena kesibukan Bapak Ibu, mungkin kalau saran dari saya bisa Sabtu Minggu, jadi tidak mengganggu hari kerja, dan Sabtu Minggunya itu terserah, entah itu di Sabtunya atau Minggunya, dan jamnya pun kesepakatan Bapak Ibu semuanya maunya jam berapa seperti itu, dan kesiapan dari Bapak Pakar Pak Ismail seperti itu. Jadi kesepakatan bersama maunya jam berapa, harinya apa, seperti itu. Mungkin seperti itu tambahan dari saya kembalikan ke ketua untuk mendiskusikan pembahasannya apa saja yang mau dibahas seperti itu. Silakan. Baik. Tadi sekretarisnya Pak Budi Setiono ya? Ya, boleh. Oke. Jadi untuk sekretaris sudah dipilih ya Pak Budi Setiono dari Kanim TBK. Kita lanjut ke agenda kita yang berikutnya. Kita menentukan rencana pembelajaran kita dan metode pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman di sini kita semua harus saling aktif gitu. Di sini nggak ada yang hanya tim mendengar atau apa gitu. Karena ini bukan diklat, ini kan
community of practice gitu, karena bisa jadi keresahan yang teman-teman alami belum tentu dialami teman-teman yang lain. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya ide-ide atau keresahan-keresahan yang misalnya ditemukan dalam pekerjaan sehari-hari, boleh nih saatnya sekarang kita rangkum supaya nanti mungkin kita bisa menggodok semuanya supaya bisa menentukan topik-topik apa yang mulai besok kita bisa bahas dengan pakar serta metodenya. Mana kali aja teman-teman yang mungkin ada di TPI nggak bisa ikut Zoom di jam-jam tertentu. Jadi untuk topik-topik yang kira-kira dia membutuhkan pembahasan yang ekstra, kita bisa set dia untuk di forum diskusi seperti itu. Tapi izin Mas Putra, ini saya mau nanya, untuk angkatan ini yang konfirmasi untuk ikut COP berapa orang ya? Soalnya kan kalau di surat itu ada 40, apakah 40-nya itu Kalau untuk konfirmasi di atau enggak? info di ini ya, di anggota di LMS-nya ini ada 34 anggota beserta pakar dan saya berarti ada 32. 32 ya? Namun saya nambahin dikit ya. Namun kalau ini sifat kegiatannya, jika Bapak Ibu ada yang terlalu sibuk, itu tidak memaksa Bapak Ibu harus ikut. Jadi agar lebih mudah, mungkin nanti ketuanya itu memberi waktunya tuh bisa lama nanti, rentang waktunya. Satu pembahasan bisa 3 hari, boleh seperti itu. Jadi semua kebagian nantinya seperti itu. Jadi nggak terikat oleh waktu yang seharian dari pagi sampai sore, enggak seperti itu. Jadi bisa disetting nanti mau kalau Zoom itu di hari-hari atau jam yang senggang gitu, seperti itu. Mungkin bisa di ini ya, apa, dituangkan di kolom chat boleh kalau agak susah untuk ini meluangkan idenya, bisa dituangkan di chat, mau bahas apa boleh seperti itu. Saya sementara mengikuti apa yang dibahas teman-teman ya, yang dipimpin Pak Ketua dan Sekretaris. Nanti saya tinggal apa yang mau ditanyakan teman-teman, nanti saya akan mencoba menyesuaikan. Silakan Pak Billy dan teman-teman. Ya Pak.
Ya, gimana teman-teman? Apakah ada yang volunteer gitu bertanya terkait isu-isu terkini? Pak Putra, halo Pak Putra. Ya, siapa? Iya, saya minta maaf ini karena saya ada di perjalanan. Khawatir nanti kalau sinyal putus, malum ada di sesekali menemui pegunungan-pegunungan. Saya mungkin menawarkan aja ya, saya coba menawarkan beberapa. Ada mungkin yang berminat apa enggak ya? Misalnya kepada ini ketua dan teman-teman ya, diskusi bagaimana nanti kira-kira paspor 10 tahun dengan kebijakan paspor 10 tahun ini ke depannya, misalnya ini diskusi mengenai itu. Ini tema yang mungkin bisa yang aktual sekarang. Terus tema yang kedua mungkin bagaimana soal pengawasan orang asing atau pengawasan keimigrasian itu sebaiknya dibangun dan dikembangkan. Kemarin kan Presiden bicara mengenai imigrasi yang mengontrol, ya, bukan melayani dan seterusnya. Nanti ini perspektifnya kita bisa bahas dalam beberapa sisi misalnya. Kemudian saya bisa coba mungkin mau menawarkan lagi mungkin selanjutnya adalah bagaimana nanti kebetulan kemarin saya ada yang bertanya kenapa sih keimigrasian dan kewarganegaraan itu menjadi hal yang terpisah, bagaimana politik hukumnya harusnya ke depan misalnya. Terus kemudian termasuk ada yang kalau berminat misalnya mengenal pengelolaan keimigrasian di border, di perlintasan ya. Kalau teman-teman ngelihat ada CMBS ya, CMBS mungkin ada yang pernah ngikutin CMBS, mungkin ya salah satunya itu bisa sebagai satu perbandingan. Nanti saya bisa menjelaskan bagaimana nanti keimigrasian di negara Amerika Serikat di border dan seterusnya. Atau bagaimana mengenal border-border yang sekarang sudah menjadi PLBN dan seterusnya. Ini mungkin video. Oh, segini aja langsung. Apa? Di screenshot. Ya, ini mungkin saya ya ini hanya menambah-nambah ide saja, mungkin takut saya khawatir putus di jalan. Terus tadi saya lihat juga ketuanya kan Pak Billy dari rumah detensi. Nah, mayoritas dari kita kan ada di COP ini mayoritas ada di kantor imigrasi. Nah, bagaimana kalau mungkin mendiskusikan rumah detensi, gambaran rumah detensi saat ini seperti apa, persoalannya apa, dan harusnya terbangun seperti apa gitu. Karena saya ambil contoh begini ya, pengalaman Pak Billy mungkin dan kawan-kawan. Ya, sampai sekarang peraturan pemerintah kan mengatur mengenai penerbitan surat perjalanan nasional paspor ya, untuk orang deteni kita di rumah detensi yang nanti ternyata tidak semua perwakilan negara asingnya ada di Indonesia. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa dibangun, saling mengisi, jadi itu. Ada yang ide dari kantor imigrasi, ada yang ide terkait dengan rumah detensi imigrasi. Di sini juga saya lihat ada Pak Dharma Santoso yang juga rumah detensi, ada Pak Dimas Abdullah Subakti juga orang rumah detensi, asal rumah detensi. Jadi bisa kegiatannya bisa 60-40, 70-30, atau mau seperti apa persentasenya diserahkan pada teman-teman. Gitu. Itu kembali ke ketua mungkin dengan sekretaris, jadi langsung ada yang mungkin mau menulis ya temanya apa. Gitu, tema-tema apa. Yang jelas di tema yang di luar diklat ya itu. Jadi tema yang ngobrol-ngobrol enak-enak aja gitu. Terima kasih teman-teman. Baik.
juga sudah masuk melalui kolom chat pembahasan terkait second home visa, Pak. Isu Oke, bisa dicatat nanti. siap. Second home visa. Rumah kedua ya, Iya, dari Pak. PP 48. Baik, nanti kita rangkum dulu, Pak. Lihat sambil menunggu masukan dari teman-teman untuk Iya, silakan, ini. silakan. Baik, teman-teman, gimana? Masih ada supaya nanti kita buatkan jadwalnya, atau untuk hari ini langsung kita pilih satu dari topik yang mungkin tadi dikasih dari Pak Kadif. Ada yang tertarik di topik yang mana kira-kira? Tadi ada terkait paspor yang masa berlakunya 10 tahun, terus pengelola keimigrasian di masa depan di perlintasan. Ikut-ikut ya. Nah, itu yang skill ini. food. Thank you. Mana? Banyak, banyak kali. Nggak enak jadinya aku. Iya, enak kali. Gimana Bang Barudin, mau memberikan ide? Izin Pak Ketua, mungkin bisa dirangkum semua kegiatan saran dari Bapak Ismoyo tadi, mungkin bisa dituangin di grup WA nantinya. Jadi misalnya tadi isu terkait paspor 10 tahun. Nah, nanti di dalam kurung mau dibuat dalam bentuk Zoom atau diskusi seperti itu. Nanti langsung aja dikasih semuanya. Nah, nanti dituangin di grup WA, apakah setuju semua seperti itu. Terus pengawasan orang asing tadi, terus terkait detensi ya. Nah, seperti itu aja langsung. Jadi nanti hari ini tuh langsung dapat outputnya terkait apa saja yang mau dibahas seperti itu. Nah, seperti itu mungkin saran dari. Siap. Oh iya, jangan lupa nanti semuanya absen ya, di screenshot sendiri-sendiri sebagai bukti ya, mengikuti kegiatan ini. Jadi di screenshot masing-masing. Kalau misalkan Zoom berarti screenshot Zoom-nya ini, kalau diskusi di web berarti screenshot pas Bapak Ibu berkomentar di situ, seperti itu buktinya.
Teman-teman, kita juga kita juga diskusikan terkait metode pembahasan yang kita inginkan seperti apa gitu. Berapa dari kurang lebih 7 kegiatan, kita maunya berapa diskusi di dalam web forum, berapa pertemuan tatap muka virtual seperti ini. Teman-teman boleh memberikan ide dan saran ya. Sepertinya ketua sama teman-teman agak stuck ya. Diobrolin aja, disampaikan aja mungkin apa aja boleh kok gitu loh. Yang penting nggak terlalu kaku dan nggak terlalu formal lah gitu ya. Tema-tema yang kira-kira enak gitu aja, tapi visioner gitu. Pak Billy, silakan Pak Billy. Pak Billy mau cerita apa di rumah detensi sana? Sama ada Pak Dimas sama Pak itu tuh, yang perlu diketahui oleh teman-teman di luar mungkin seperti itu. Baik, Pak. Teman-teman semua kan tadi kita udah dikasih beberapa ini nih dari Pak Ismoyo. Yang pertama terkait pengguna paspor yang masa berlakunya 10 tahun, terus
pengelolaan keimigrasian, terkait pengawasan orang asing dibangun dan dikembangkannya gimana, pengelolaan keimigrasian di perbatasan. Selanjutnya pemberian visa second home visa dan pengelolaan rumah detensi seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman tertarik yang untuk kita bahas di hari ini apa nih? Boleh di ini, kalau misalnya nanti nggak ada ya terpaksa deh kita membahas rumah detensi migrasi kalau seperti itu. Izin Pak Ketua, kita bahas yang paspor 10 tahun, Ketua, izin. Siap, Pak Daniel. Coba gimana nih ceritanya tentang paspor 10 tahun? Izin Pak Ketua, kalau menurut agenda untuk hari ini itu hanya untuk menentukan apa yang mau dibahas dan bagaimana pembelajarannya. Jadi kalau mau membahas terkait apa tadi, itu di esok hari atau lain waktu gitu, biar dapat JP-nya. Jadi hari ini itu hanya untuk menentukan apa saja yang mau dibahas dan metodenya apa, mau diskusi atau Zoom seperti itu. Jadi nanti outputnya di notulen metodenya sama apa yang dibahas seperti itu saja Pak Ketua. Biar dapat JP-nya itu lebih banyak nanti. Seperti itu. Oke, baik. Berarti ini kita bahas ke ini aja ya. Sebentar Iya, saya. betul. Nah, jadi Sebentar, outputnya habis ini sudah dapat saya tuh. share. Tadi pembahasannya tinggal menentukan metodenya apa saja seperti itu. Oke, berarti sebentar saya rekap dulu tadi. Saya tampung dulu ide-idenya sambil saya rekap yang tadi. Kalau teman-teman masih punya ide, biar saya share setelah ini. Habis itu kita tentukan metode per topiknya ya. Boleh, boleh. Di kolom chat saya udah ada rekap terkait kurang lebih 5 topik pembahasan yang akan kita laksanakan. Paspor 10 tahun, pengawasan orang asing, pengelolaan keimigrasian di perbatasan, pemberian second home visa, pengelolaan rumah detensi imigrasi. Kira-kira dari rekan-rekan semua ini maunya kita konsep seperti apa nih untuk pembahasannya dengan pakar ke depannya gitu yang akan kita laksanakan mulai esok hari.
Tolong Pak Sekretaris dicatat ya, masukan dari teman-teman dan nanti dibuatkan dalam notulah. Saran sedikit Pak Ketua, mungkin misalnya paspor 10 tahun nih, atau apa yang lebih istilahnya butuh lebih banyak pembahasan, bisa satu topik itu dibuat 2 kegiatan, satunya Zoom, satunya diskusi, jadi dapat 4 JP jadinya satu topik, seperti itu. Siap, ini makanya kita lempar ke forum dulu supaya menampung ide-ide dari teman-teman juga. Mungkin Bang Dandi Nugraha bisa memberikan ide. Nggak lagi ngomong. Sebenarnya ini kita tentukan topik ini supaya lebih efektif aja ke kita, kita tentukan metodenya supaya kita lebih efektif aja teman-teman. Jadi bisa lebih bermanfaat untuk kita semua gitu. Karena ini kan kepentingan untuk kita semua juga. Kalau dari saya sih untuk topik nomor 4 pemberian second home visa, saya itu tertariknya kalau kita menggunakan metode ceramah. Jadi nanti mungkin supaya kita bisa infoin ke Pak Pakar juga untuk bisa menyiap ini terkait materinya seperti itu. Kalau ide dari teman-teman gimana? Baik rekan-rekan, ini kan ada nih metode pembelajaran itu terdiri dari 4. Ada diskusi tatap muka virtual, ada diskusi web forum menggunakan aplikasi COP, dan ada ceramah atau penyampaian materi secara virtual. Teman-teman dari kelima topik itu ada yang mau di request nggak? Mau metode seperti apa? Kalau menurut saya sih paspor 10 tahun, pengawasan orang asing, pengelolaan keimigrasian, dan pengelolaan rumah detensi kita lakukan di diskusi web aja.
Terus pemberian second home visa itu mungkin bisa diskusi web dan metode ceramah seperti itu. Kalau teman-teman yang lain ada masukan atau gimana? Setuju Pak Ketua. Siap. Silakan Pak Cherry. Siap Pak Ketua, saya setuju sama pemilihan pemaparan materi dari Pak Ketua tadi. Untuk sebenarnya sih mungkin bisa dibanyakin ke web forum ya, karena kan kalau Zoom ini satu koneksinya agak kurang bagus nih, jadi sering putus juga. Dan mungkin lagi di jam kerja juga, mungkin banyak teman-teman juga yang ada yang bisa online, ada yang tidak. Mungkin jadi kalau web forum kan ada waktunya beberapa hari. Jadi mungkin saat waktu senggangnya teman-teman bisa ikut aktif mendiskusikan di forum gitu. Baik. Berarti sementara semua topik ini kita bungkus dengan diskusi forum ya. Cuman untuk pemberian second home visa mungkin nanti kita bisa tambahkan dengan metode ceramah seperti itu ya. Ya, siap Pak Ketua. Gimana teman-teman yang lain ada ide atau sanggahan atau mungkin ada topik yang baru kepikiran, silakan disampaikan. Izin Ketua. Kalau poin nomor 3 dan nomor 4 kita pilih metodenya ceramah gimana Ketua? Boleh juga. Ini kita masih menampung nih Bang. Ini kita masih menampung ide dari teman-teman. Jadi tetap kita tampung, nanti baru kita putuskan di akhir diskusi kita. Makanya teman-teman yang lain gimana? Ada saran dan masukan lain nggak? Makasih Bang Daniel tadi ya. Siap Ketua. Kalau ide dari saya, kalau pendapat dari saya pribadi Ketua, yang poin nomor 3, nomor 4 sebaiknya kita Mendengar dari ceramah dari pakar Ketua. Izin. Baik. Siap. Pak Budi tolong dirangkum ya Pak. Ini ada masukan juga dari Ibu Desnalia.
Kalau boleh menambahkan mungkin paspor 10 tahun juga menggunakan metode ceramah. Karena berhubung ini masih baru dan masih banyak yang perlu digali. Mungkin gini aja, dari ke 5 topik itu kan ada tuh permintaan 3, udah 3 untuk metode ceramah ya. Atau kita eh, putuskan aja yang 3 itu ceramah, tapi tetap kita adakan diskusi melalui web forum seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa menghadiri, tidak bisa join Zoom saat metode ceramah, dia masih bisa ikut berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya di web forum. Jadi ini kan jadinya menjadi 2 kegiatan masing-masing dan bisa dikonvert ke 2 JP masing-masing per harinya seperti itu. Bang Diki ada tambahan? Pertanyaan dari Bang Dadi, mohon izin 1 hari maksimal 2 JP ya. Iya, kalau nggak salah sih pengarahan dari Badiklat kemarin seperti itu Bang. Jadi 1 hari itu maksimal di 2 JP. Tapi bukan berarti 1 hari pasti 2 JP ya. Kalau misalnya kita kayak gini diskusinya cuma sebentar, bisa aja nanti mereka cuma 1 JP seperti itu. Mohon dikoreksi ya Pak Putra kalau misalnya ada yang salah info. Biar bisa dapat 2 JP 1 hari ya berarti kegiatannya itu misalnya tadi satu topik 2 kegiatan dibuat hari berbeda aja biar dapat. Jadi biar nggak kelihatan bareng gitu. Misalnya Zoom-nya hari Sabtu, diskusinya mulai dari sebelumnya bisa atau sesudahnya bisa seperti itu. Itu ada topik baru lagi tuh Pak Ketua. Oh iya, ini ada usulan topik baru pembahasan RUU keimigrasian. Boleh juga nih. Ini dari Pak Dimas, mungkin ada yang lain lagi gimana?
Untuk Pak Dimas Reo itu topiknya itu kira-kira enaknya dibahas diskusi di aplikasi atau metode ceramah atau diskusi tatap muka gitu Pak Deo. Menurut Pak Deo. Menurut Pak Dimas. Baik teman-teman, ini kita sudah ada 6 topik dan ada beberapa topik yang mungkin akan kita laksanakan dengan 2 metode. Mungkin karena untuk topik-topik yang kita rasa perlu untuk digali lebih dalam ya. Jadi saya bacakan hasil diskusi sementara sebelum, kalau misalnya ada masih masukan, sebelum itu saya bacakan sementara. Topik pembahasan itu mengenai paspor 10 tahun dengan metode diskusi web dan ceramah. Yang kedua, pengawasan orang asing, diskusi web. Yang ketiga, pengelolaan keimigrasian di perbatasan, itu diskusi web dan ceramah. Yang keempat, pemberian second home visa, diskusi web dan ceramah. Pengelolaan rumah detensi migrasi, diskusi web. Yang keenam, pembahasan RUU keimigrasian, diskusi tatap muka virtual atau web. Mungkin nanti ini bisa menyesuaikan seperti itu. Kurang lebih dengan 6 topik ini kita bisa kurang lebih di 9 kegiatan. Saya rasa sih udah cukup kok kalau memang tidak ada lagi keresahan atau topik-topik yang ingin teman-teman bahas bersama pakar. Karena dengan 6 topik ini juga nanti mungkin akan bisa berkembang lagi. Tapi kalau memang masih ada dari teman-teman masukan terkait topik yang ingin ditanyakan, masih boleh nih sekarang. Gimana, masih ada nggak yang ingin menyampaikan ide-idenya? Di kolom chat ada dari Pak Dandino. Mohon izin diskusi ceramah atau diskusi web jika harinya dipisah dengan topik yang sama untuk akomodir 2 JP. Bukan, dia per hari itu 2 JP, Pak Dandi. Itu tergantung kita lagi sih sebenarnya, tergantung
diskusi kita. Misalnya untuk topik-topik itu, misalnya ketika kita rasa sudah cukup dengan metode ceramah nantinya, kalau kita juga jadinya kan tidak perlu lagi untuk diskusi web yang nggak perlu kita lakukan. Ini sebenarnya se-fleksibel itu ya, kita nggak perlu yang harus saklek gimana banget gitu, enggak, kita se-fleksibel itu. Makanya ini juga ada tambahan dari Pak Ismoyo, studi case juga bisa gitu. Jadi misalnya teman-teman punya entah pernah mengalami kasus-kasus keimigrasian yang dialami saat kerja atau gimana, itu bisa kita angkat juga seperti itu. Bapak Ibu boleh lihat di kolom chat juga ada tambahan dari pakar kita, beberapa topik lagi kayak misalnya fenomena keimigrasian PMI di luar negeri, kewarganegaraan dan keimigrasian di masa mendatang, bagaimana menggali potensi keimigrasian sebagai PNBP mendatang, mengenali keimigrasian border luar negeri, potensi gugatan produk keimigrasian, dan membangun kemitraan dengan kejaksaan. Juga ada tambahan dari Pak Douglas terkait relevansi program isi paspor di masa post-pandemik. Apakah perlu dikaji ulang seperti itu? Saya pikir ini nanti bisa dirangkum oleh sekretaris, dan semuanya sih topik-topiknya ini menarik ya. Jadi mungkin nanti kalau kita punya waktu yang lebih untuk membahasnya, kita bahas semuanya aja seperti itu.
Oke, saya rasa kita sudah punya banyak topik yang nanti bisa kita rangkum ya. Sekarang mungkin benar yang dibilang ini Bapak atau Ibu Chelsea ya. Untuk kita mendiskusikan terkait waktu pelaksanaan dari topik tersebut gitu. Kalau untuk topik-topik yang ini nanti kita urutin aja dari harinya bagaimana teman-teman, setuju nggak? Topik pertama yang kita bahas itu paspor 10 tahun seperti itu. Terus nanti berikutnya sampai di hari terakhir nanti kita pokoknya kita urutin aja dari case-case dari topik-topik yang sudah kita rangkum. Nah, untuk metodenya kalau teman-teman rata-rata kalau misalnya untuk metode diskusi tatap muka atau ceramah itu bisanya jam berapa? Jadi mohon dikasih masukannya gitu dari teman-teman semuanya supaya kita juga bisa mengusulkan ke pakar dan fasilitatornya Badiklat. Jangan nanti kita sudah request jam sekian, ternyata kitanya juga sedikit yang bisa bergabung. Itu kalau untuk yang virtual meet kita gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang diskusi itu nanti kan kita bisa open seharian untuk diskusinya. Ini ada Pak dari siapa? Iya, mumpung dapat sinyal, bagaimana sejauh ini progresnya? Maaf, tadi bisa join lagi nih sekarang. Sementara kita udah dapat beberapa topik, Pak, dan kebanyakan sih teman-teman
requestnya untuk metode diskusi di aplikasi, Pak. Karena ada beberapa terkendala dengan kalau metode tatap muka agak sulit membagi waktu kalau di jam atau hari kerja, katanya seperti itu. Oke, menyesuaikan aja dengan teman-teman. Kadang-kadang juga mungkin sama ya, di jam waktu kerja yang sebagai gambaran aja, memang yang kredit itu biasanya pagi sampai siang ya, siang jam 14 itu masih kadang kredit. Setelah itu jam 14 mungkin lebih leluasa ya, 14. Cuman kan juga saya di Indonesia Tengah ya, jadi teman-teman mungkin bisa mengantisipasi dan menyesuaikan juga. Kalau waktu di Indonesia Barat di sana dengan kita. Ya. Silakan lanjut lagi mungkin. Kalaupun nanti saya nggak ada di join ini terputus lagi, teman-teman selesaikan aja. Terus nanti diberikan waktunya aja. Siap, Pak. Untuk pengelola Pak Putra, dan ini Pak Putra mungkin ada dari BPSDM. Sertifikat ini kan nanti ada penyetaraan berapa JP ya. Itu juga jadi bahan penilaian dalam usulan Dupak kalau nggak salah ya Pak Ketua ya. Betul Bapak. Ini ada beberapa topik yang sudah dirangkum dari masukan-masukan tadi. Ada kurang lebih 13 ya. Mungkin teman-teman ada masukan terkait metodenya atau sementara kita buat diskusi web semua atau gimana? Maksudnya untuk yang belum, untuk yang di bawah-bawah ini mulai dari nomor 7 itu kan tadi kita belum sempat diskusiin. Sementara kita buat diskusi web, tapi nanti misalnya ketika misalnya ada masukan dari pakar atau gimana, kalau ini kita rasa perlu untuk dijadikan metode ceramah atau diskusi tatap muka, kita tinggal ubah nanti di pas hari H saja gitu. Udah sangat banyak sih untuk topiknya sepertinya ini. Ya Pak Putra ya.
lumayan udah banyak itu. Mungkin di gini saja untuk sementara dibuat metodenya dulu, nanti mungkin hari ini direkap tentang pelaksanaannya. Yang ceramah itu hari apa sampai hari apa dan jam berapa, yang diskusi harinya sampai kapan, seperti itu. Tinggal ditambahin saja itu dari nomor 1 sampai 13. Mungkin sekarang dibuat metodenya aja dulu, nggak apa-apa. Jadi biar dapat output dari agenda hari ini. Siap. Bapak Ibu semua, berarti untuk diskusi virtual atau ceramah sementara nanti kita jadwalkan di pukul 14 bagaimana? Itu pun kita masih menyesuaikan dengan jadwalnya Pak Kadif seperti itu. Tapi kan tadi dia udah bilang kalau yang paling padat itu jadwalnya itu pagi sampai siang. Kalau jam 2 sampai sore itu dia lebih luang sedikit. Jadi kalau nanti bisa kita kita bikin metode ceramahnya di jam-jam seperti itu. Nah, kebetulan untuk besok kan kita mengenai metode kita membahas paspor 10 tahun. Tadi kita udah minta metodenya ceramah atau diskusi virtual dan diskusi web juga gitu. Nah, kalau misalnya besok Pak Kadifnya bisa join virtual meeting, kita laksanakan virtual meeting, tapi kalau tidak berarti kita tetap laksanakan kegiatan dengan metode diskusi web. Seperti itu gimana? Untuk di pelaksanaan seperti itu ada masalah nggak Pak Putra di aplikasi itu ketika kita sudah meng-create sebuah kegiatan, namun kita ganti metodenya, itu apakah memungkinkan di aplikasi COP-nya atau gimana Pak Putra? Masih bisa diubah. Bisa diedit Sebelum terlaksana? Ya, sebelum terlaksana bisa diedit. Oh, artinya ini tidak menjadi masalah ya, berarti ini masih berarti seperti itu aja. Untuk besok itu pembahasan kita kan mengenai paspor yang 10 tahun. Jika memungkinkan nanti Pak Kadif untuk melakukan ceramah atau diskusi virtual, kita laksanakan di pukul 14 kayak yang kita laksanakan sekarang. Namun jika memang tidak bisa, kita laksanakan diskusi web aja. Seperti itu ya Pak Putra ya. Nah, nanti berarti untuk jadwalnya nanti akan diminta tolong nanti dibuat oleh sekretaris. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, kita harapkan juga untuk partisipasi dan keaktifannya semua seperti itu. Jadi teman-teman semua juga bisa berpartisipasi dalam, misalnya kalau ada ceramah seperti ini kan ada notulen untuk grup ini seperti itu. Nanti bisa saja kami buatkan jadwal untuk teman-teman bisa berpartisipasi dalam misalnya untuk mengupload bukti data dukung dari setiap kegiatan kita ya. Jadi bukan berarti ketua dan sekretaris saja yang menyiapkan segala sesuatunya gitu. Enggak. Jadi bisa dari teman-teman. Nah, untuk video dan penguploadan video ke YouTube dan ke web COP, saat ini kita masih dibantu Dimas. Kebetulan dia bersedia, namun nanti mungkin akan kita tunjuk beberapa 1 atau 2 orang lagi yang kira-kira misalnya ada kendala di Dimas, mungkin teman-teman masih tetap bisa untuk backup datanya seperti itu. Jadi nanti karena ini terkait untuk konversi ke JP itu ada beberapa hal yang juga yang harus kita pastikan clear. Salah satunya itu bukti dukung grup ini gitu. Jadi kalaupun teman-teman absen atau absen dan bikin jurnal harian teman-teman upload, tapi kalau misalnya secara grup ini tidak terupload atau ada kendala pada saat penguploadan buktinya, itu juga akan menjadi kendala dalam pengkonversian JP-nya. Jadi nanti setelah ini mungkin nanti akan kami share di grup WhatsApp
mungkin akan dibagi ke dalam beberapa grup nanti. Jadi setiap grup itu memastikan pada hari-hari tertentu dia memastikan semua ini berjalan dengan lancar, termasuk dari bukti upload dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Mohon bantuannya semuanya. Mungkin itu aja untuk sekarang. Pak Putra ada tambahan? Sedikit tambahan saja, namun untuk yang bisa menambah kegiatan itu ketua dan sekretaris ya, dan seperti untuk bukti video juga itu ketua dan sekretaris yang bisa punya akses. Kalau yang anggota nggak bisa seperti itu. Jadi kalau memang konsepnya seperti itu, berarti Ya. akunnya Pak Ketua atau sekretaris dikasihkan ke teman-temannya seperti itu. Oh, tapi kemarin penjelasan yang terakhir kemarin untuk pengupload rekam video dan penguploadan video ke YouTube itu nggak hanya akun ketua dan sekretaris, pun untuk mengupload bukti. Kalau ke YouTube bisa, itu nanti didaftarkan semua emailnya seperti itu. Cuman yang menambah kegiatan dan itunya tetap ketua dan sekretaris seperti itu. Oh iya, soalnya kemarin informasi dari Pak Sofian ya, kalau nggak salah. Ya. Dari Pak Sofian, ketua dan sekretaris itu menambahkan kegiatan, terus menambah untuk membuka akses kayak untuk menambahkan bukti kegiatan ya. Ya. Nah, tapi Ya. tapi untuk uploadnya juga hanya ketua dan sekretaris atau uploadnya semuanya bisa ketika kita udah create kegiatannya. Kalau kemarin sih yang saya tanggap dari Pak Sofian seperti itu, Mas. Jadi misalnya nih akun saya yang untuk meng-create, tapi semuanya juga masih tetap bisa untuk mengupload seperti itu. Koreksi kalau misalnya ada yang keliru. Kalau terkait upload untuk misalnya diskusi seperti ini nih, bukti uploadnya itu kan yang megang megang akun Zoom-nya kan Pak Ketua nih, rekrutnya juga di Pak Ketua seperti itu. Jadi yang dapat kan Pak Ketua nih, bisa recordnya ini nanti diupload di YouTube yang COP Body Club itu. Direkomendasikan saja siapa yang tugasnya upload, kami daftarkan emailnya, jadi bisa gitu, seperti itu maksudnya. Cuman yang menambah kegiatan dan buat notula itu yang upload ketua dan sekretaris, cuman teknisnya mungkin bisa dibantu dengan teman-teman seperti itu, tapi yang bisa ngupload ketua dan sekretaris seperti itu. Baik. Jadi nanti di grup bisa dikomunikasikan siapa saja yang mau membantu upload di YouTube-nya. Nanti saya daftarin emailnya yang kemarin itu. Kalau di grup itu kan mana ya? Nah, di grup ini kan masih belum keisi tuh email-emailnya. Nah, nanti tinggal didaftarin saja siapa saja email yang membantu untuk uploadnya, seperti itu. Oke Pak. Cuman jadinya kerja 2 kali Pak Ketua, soalnya kan yang punya rekamannya nih Pak Ketua nih, Pak Ketua yang punya recordnya, habis itu Pak Ketua share videonya, kerja 2 kali jadinya gitu. Oh enggak, saya sudah mengikuti instruksi dari Pak Sofian bahwa bukan ketua saja yang melaksanakan kegiatan ini. Jadi tadi sudah saya mandatkan kepada Pak Dimas untuk merekam video. Jadi ini yang rekam bukan saya, tenang. Iya, kalau mau seperti ini Pak Ketua, biar nggak berat, recordnya ini bukan di my komputer, tapi di cloud, seperti itu. Jadi nanti ngambilnya di webnya Zoom itu, siapa yang mau ngupload, ambil dulu recordnya. Nah, seperti itu kalau mau, biar semuanya bisa ngebantu, itu saran saya. Tapi kalau recordnya di my disk komputer, ya udah di komputernya Pak Ketua berarti. Oke, siap. Berarti sementara itu aja ya, nanti setelah itu nanti kita
akan kirim notulanya di dalam grup dan akan nge-share kayak Untuk pembagian-pembagian form ininya. notulanya tinggal ambil aja di aplikasi LMS-nya itu, nanti tinggal kopas-kopas aja ini hasilnya. Siap. Seperti itu. Baik, untuk Bapak Ismoyo ada tambahan dan masukan lagi Pak sebelum kita akhiri pertemuan ini? Ini nanti terkait dengan Saya tenis Bintang, aja ya. loh. Terkait dengan tenis aja, saya tadi ada yang metode web ya, Siapa? juga metode ceramah ya. Kadang Siapa pula lagi? yang mungkin saya agak sedikit perlu pencerahan dari Pak Putra ini yang web ya. Karena mungkin pertemuan kemarin saya nggak bisa full ya ikutin web ini, nanti seperti apa maksudnya itu. Terima kasih Pak Putra. Izin Pak Ismoyo untuk yang diskusi web itu, jadi Bapak Ismoyo dan semuanya itu ikut istilahnya diskusi seperti di e-learning-nya Kumham itu Pak. Jadi seperti itu. Dan rentang waktunya bisa dibuat lama seperti itu. Oh. Enaknya diskusi web seperti itu Pak. Jadi nggak tergantung dengan waktu yang seperti Zoom. Jadi bisa dibuat rentang waktunya lama, lebih efisien jadinya. Seperti itu. Oke. Ada deh. Nanti dipandu aja kami, Pak Putra. Iya. Apa model chatting atau ngobrol ringan ya atau apa ya? Mungkin lebih ke ngobrol ringan kalau diskusi web, karena lebih enak mau langsung diskusi Zoom seperti ini sih sebetulnya. Seperti Oh itu. iya. Enak yang langsung diskusi ngobrol ya. Ya, lebih cepat nggak nunggu-nunggu balasan. Iya, nggak harus ada paparan ya. Langsung apa yang dipikir, apa yang diketahui langsung dituangkan. Ya. Oke, makasih. Baik, jadi Pak Ketua, Memastikan Pak mungkin Ketua, jadi besok yang diskusi pertama yang tentang kebijakan Paspor 10 tahun Pak, izin. paspor. Pak Ketua memastikan kebijakan paspor 10 tahun yang pertama besok ya. Mulai besok ya. Iya Pak. Kenapa tadi Pak Putra? mungkin bisa apa namanya, tinggal nanti dituangin di grup WA aja biar lebih ini. Soalnya biar lebih tahu semuanya apa yang mau dilakuin juga kan, apa yang akan dilaksanakan. Jadi nanti tinggal kan besok kan pas 10 tahun tuh, jadi mungkin bisa dituangin jam berapanya untuk Zoom-nya, terus diskusinya entah mau hari esoknya boleh di diskusi web itu, seperti itu. Baik Pak Putra. Jika tidak ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, berarti kita sudahi pertemuan virtual ini. Nanti untuk rencana kegiatan kita akan kami share lagi di grup WhatsApp COP Angkatan 2. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, Pak Putra. Saya kalau gitu izin live ya. Terima kasih Sudah Pak. selesai, nanti selebihnya di WA di grup COP. Oke, baik. Siap, Terima Pak. kasih Pak Ketua. Sampai ketemu lagi.